Ada kembali bersama kami pemirsa. Presiden Prabowo Subianto sebut kondisi ekonomi Indonesia masih kuat, terutama masyarakat pedesaan yang tidak terlalu dipengaruhi oleh kurs rupiah yang terus melemah di hadapan dolar Amerika. Pernyataan itu disebut Presiden Prabowo saat meresmikan Museum Buruh dan Rumah Singgah Marsina di kawasan Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu 16 Mei 2026. Presiden beralasan kondisi energi dan pangan Indonesia stabil di tengah situasi geopolitik global yang tidak pasti. Selain itu, Presiden Prabowo mengungkapkan sejumlah negara yang meminta bantuan Indonesia untuk memasok pupuk hingga beras. Pada penutupan Jumat pekan lalu, nilai tukar rupiah mencapai Rp17.600 per dolar Amerika. Sejumlah analis khawatir kurs rupiah yang melemah berdampak terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat, termasuk yang di pedesaan. Apa yang diberikan oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Jadi saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa, saya nggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Sekarang saja sudah terbukti. Banyak negara yang kesulitan, yang panik karena perang di Timur Tengah, Selat Hormuz ditutup. 20% BBM dunia lewat Selat Hormuz. Berarti pupuk terpengaruh karena banyak pupuk berasal dari minyak dan gas. Pupuk dari urea, ya. Urea sangat dibutuhkan. Sekarang saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, banyak negara minta pupuk dari Indonesia. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, tapi kita berada sekarang di pihak yang bisa memberi bantuan. Australia minta tolong kita jual ke Australia 500 ribu ton urea ke Australia. Filipina juga minta ke kita. Kemudian India minta ke kita. Bangladesh minta ke kita. Ya. Brazil minta ke kita. Perintah saya bantu semua. Juga banyak negara sekarang mau beli beras dari kita. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal stabilitas kurs rupiah mengundang beragam komentar. Di satu sisi, pemerintah optimistis fundamental ekonomi Indonesia kokoh. Namun di sisi lain, para pelaku pasar dan ekonomi melihat ada jurang pemisah antara narasi politik dan realita pergerakan pasar keuangan hari ini. Apa makna dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto itu dan bagaimana dengan kenyataannya termasuk dampak terhadap program swasembada pangan? Kita bahas bersama para narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Ada tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin dan narasumber berikutnya ada analis pasar uang Ibrahim Aswaibi. Selamat sore Bapak-Bapak, Pak Ngabalin, Pak Ibrahim. Terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Ya, selamat sore. Mas. Baik, saya mau ke Pak Ngabalin terlebih dahulu. Dengan bahasa yang paling sederhana saja, apa konteks di balik pernyataan Pak Presiden di Nganjuk, Jawa Timur 2 hari lalu, tepatnya Sabtu 16 Mei 2026? Bang Irsal, selamat sore. Ya. Bang Ibrahim, terima kasih banyak. Pemirsa, saya klarifikasi dulu sedikit ya. Jadi posisi saya itu kemarin tenaga ahli di kantor staf Presiden. Sekarang ini saya menjadi guru besar hubungan internasional di Busan University Foreign Studies South Korea. Oke, baik. Memang itu dulu saya benarkan. Baik, terima kasih atas koreksinya. Lanjut, Pak Ngabalin. Memang semua ketika kita membicarakan tentang masalah geopolitik, itu tidak bisa lepas dari bicara tentang situasi ekonomi, termasuk hari ini adalah bagaimana melemahnya rupiah kita. Itu sebabnya saya ingin
mengatakan dulu lebih awal bahwa pembicaraan kita hari ini sungguh tidak akan mungkin bisa kita pisahkan dengan perkembangan kawasan di Timur Tengah, geopolitik. Itu sebabnya berulang-ulang kita berharap bahwa kunjungan Trump dan berjumpa dengan Presiden Xi itu akan membuat situasi lebih tenang, kemudian situasi di kawasan Timur Tengah akan lebih baik. Sebab kalau itu tidak terjadi dengan baik, saya kira rupiah kita makin melemah. Salah satu faktor yang sungguh sangat kita tidak harapkan itu terjadi. Kenapa begitu? Karena urusannya dengan oil, urusannya dengan minyak. Orang boleh saja menyebutkan bahwa apa urusannya dengan Indonesia, ya mungkin orang tidak ingat atau sengaja tidak mau mengemukakan bahwa Indonesia itu kan sebetulnya negara yang disebut dengan net oil importer. Jadi kita itu banyak pesan, banyak beli, impor minyak dari luar, sementara di dalam sendiri itu sangat sedikit. Jadi karena posisi itulah kebutuhan akan dolar dalam kebutuhan untuk membeli, impor dan lain-lain. Itu sebabnya situasi hari ini seperti kita lihat, dan ini menjadi sebuah fakta yang tidak bisa kita... Baik, Pak Ngabalin, dari pola komunikasi Presiden, mengapa momentum peluncuran koperasi di desa dijadikan momentum untuk menenangkan masyarakat atas rupiah yang melemah begitu? Apakah tidak akan lebih elok di momen tertentu yang mengkhususkan informasi terkait hal ini, seperti yang kemarin Menteri Ekonomi yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,61% begitu? Ya, harapan yang paling penting itu kan sebetulnya bagaimana message yang keluar dari pesan Bapak Presiden itu di mana saja posisinya. Sebagai kepala negara pasti dia menjadi berita penting, dan momentum kemarin itu saya kira itu momentum yang juga pas untuk bisa membicarakan tentang hal-hal yang terkait dengan melemahnya rupiah kita. Karena suka dan tidak suka, pemerintah harus bisa menyampaikan pesan optimisme itu di ruang publik, utamanya kepada masyarakat. Meskipun saya harus bilang, mungkin nanti sebentar Mas Ibrahim juga bisa menguatkan beberapa pesan ini. Meskipun kita harus ingat bahwa tidak ada satupun aktivitas ekonomi di tanah air kita dari pusat sampai ke daerah itu yang tidak ada pengaruhnya dengan ini. Pak, semua berpengaruh dengan dolar. Apa-apa yang kita butuh, kemudian beberapa poin masalah-masalah yang kita belum cukup untuk bisa sediakan dalam negeri, semua kita belanja dan beli dengan dolar. Itu saya di sini. Baik, Pak Ngabalin, saya tahan dulu. Saya mau ke Pak Ibrahim menjelang azan maghrib, tapi kita mau tahu dulu pandangan Anda terkait pernyataan Pak Presiden di Nganjuk kemarin itu. Anda melihatnya seperti apa secara utuh dan secara bahasa yang paling sederhana saja, Pak Ibrahim? Ya, halo Mas Irsal. Kalau saya lihat ya pada saat Presiden Prabowo ya memberikan sambutan ya tentang rupiah, ini pun juga menurut saya cukup menarik. Ini sebenarnya melakukan sindiran-sindiran ya terhadap para ekonom yang mengatakan bahwa pelemahan mata uang rupiah ini pasti akan berdampak terhadap krisis ekonomi di Indonesia. Nah, sebenarnya yang saya garis bawahi itu adalah krisis, ya bukan yang lainnya, sehingga disitulah seperti mengolok-olok, ya bahkan mengatakan bahwa di kampung itu tidak mengenal dolar. Ya bahkan sebelumnya Presiden pun juga bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya, apakah dengan pelemahan mata uang rupiah saat ini masih kuat fundamental ekonomi, ya Pak Purbaya masih senyum-senyum, artinya senyum-senyum itu dianggap masih wajar. Nah, tetapi kita harus ingat bahwa saat ini ya rupiah mungkin dikatakan wajar bagi pemerintah. Tetapi harus ingat pada saat nanti pelemahan mata uang rupiah di atas 18.000 sampai 22.000, ini harus berhati-hati.
ya bisa saja nanti Presiden pada saat bertemu lagi dengan Menteri Keuangan Purbaya, kemudian sudah di atas 18.000, ya Purbaya masih senyum-senyum, ya ini pun juga pasti akan ada tanya besar ya bagi Presiden. Senyumnya ini apa, tuh kan? Nah ini yang harus diperhatikan, karena kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia ini sudah all out. Ya pemerintah pun juga melakukan lelang surat utang negara ya di Tiongkok melalui Padang Bond. Itu juga membantu cukup luar biasa, 2-4 triliun. Kemudian Bank Indonesia pun juga terus melakukan intervensi. Kemarin ya di hari Kamis dan Jumat ya Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar internasional. Kekuatan eksternal yang begitu kuat akibat dolar yang menguat, kemudian harga minyak mentah yang mengalami kenaikan, ini membuat apa? Membuat rupiah pun juga mengalami pelemahan. Kekuatan Bank Indonesia dalam melakukan intervensi di pasar internasional tidak cukup. Karena apa? Kita akan lihat minggu depan Bank Indonesia, baik internasional, domestik, obligasi, surat utang negara ini juga akan melakukan. Pak Ibrahim, sebelum jauh ke sana, yang harus dicermati adalah apakah ini langkah untuk menenangkan masyarakat sesaat karena kondisi global juga masih tidak menentu, ataukah masyarakat desa ini tidak dilibatkan oleh pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan penguatan rupiah begitu? Nah ini saya juga bingung ya, ini yang di belakang-belakang Presiden itu seperti apa memberikan informasinya. Ya, mungkin kalau memberikan informasi, waduh orang Jakarta tidak akan gentar dengan pelemahan mata uang rupiah, mungkin salah. Tapi kalau orang kampung, ya memang benar, orang kampung itu tidak mengenal yang namanya dolar. Di kampung itu ya mengenalnya bagaimana mereka bisa makan, ya harga-harga murah, ya kemudian BBM murah, harga makanan pokok di kampung itu sudah mahal. Ya, karena sebab kemarin saya juga baru dari kampung, ya ini harga udah mahal. Memang yang bagi masyarakat ini yang utama itu adalah BBM tidak dinaikkan, terutama adalah BBM bersubsidi. Ini yang membuat masyarakat sedikit tenang. Bisa saja pada saat nanti BBM dinaikkan, ini akan terjadi gejolak. Misalnya Presiden itu dengan mudahnya mengatakan bahwa tidak ada pengaruhnya terhadap masyarakat di desa. Itu, Mas Faisal. Pak Purbaya mengatakan bahwa fundamental ekonomi kita kuat, tapi mengapa rupiah kita melemah? Kita akan bahas lebih lanjut nanti, Pak Ibrahim dan Pak Ngabalin. Kita harus jeda sesaat, kita harus menyaksikan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya terlebih dahulu berikut ini. Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog, masih bersama Pak Ngabalin dan juga Pak Ibrahim. Pak Ngabalin, artinya pidato Presiden kemarin itu mengajak masyarakat tidak perlu khawatir begitu ya. Kalau memang jangka pendek wajar begitu, tapi kan kita menghadapi kondisi geopolitik yang tidak menentu ke depan. Bisa saja fluktuasi ini akan terus terjadi menyebabkan rupiah melemah begitu. Bukankah masyarakat harus diminta waspada menghadapi kondisi terburuk sekalipun? Saya kira kita mesti optimis dan apa yang disampaikan Presiden bahwa meskipun itu kelakar ya, sepanjang Pak Purbaya masih tersenyum tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi saya perlu menyampaikan bahwa poin yang paling penting adalah ada tiga harapan yang mungkin bisa kita dialogkan. Yang pertama, tentu saja bahwa kalau kondisi geopolitik Timur Tengah ini bisa teduh, bisa tenang, tapi dalam perspektif hubungan internasional dengan posisi seperti hari ini saya kira akan sulit. Tetapi pemerintah harus menyampaikan pesan itu. Dan yang kedua, tidak ada satu langkah yang memang harus dilakukan oleh pemerintah itu terkait dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal kita memang harus konsisten dan kredibel di mata investor. Kenapa itu terjadi? Karena ya investor asing banyak yang pergi meninggalkan Indonesia, mereka keluar dari market dan seterusnya. Kemudian Amerika sendiri memberikan nilai dolar yang cukup menjanjikan bagi semua orang. Dan yang ketiga menurut saya adalah
yang juga harus nanti diperhatikan dan disampaikan oleh pemerintah itu adalah arus investasi yang benar-benar memang masuk ke sektor real. Kalau ini bisa dilakukan, kemudian 3 hal ini juga bisa terjadi, saya kira itu akan mendatangkan satu manfaat bagi kita. Sebab dalam hal perkembangan ekonomi di dunia itu dia satu link, satu network, di mana satu terjadi bermasalah itu di seluruh dunia akan terjadi hal yang sama. Saya kira ini poin yang menurut saya penting untuk bisa disampaikan ke publik. Baik, Pak Ngabalin, kita apresiasi apapun informasi yang disampaikan ke publik begitu ya, dalam kondisi terburuk sekalipun. Tapi tadi Anda menyebut bahwa penyampaian ini dibarengi dengan kelakar. Apakah pemerintah rasanya tidak elok menyampaikan sesuatu yang mengkhawatirkan dibuat dengan kondisi yang berkelakar begitu, Pak Ngabalin? Ya, maksud saya begini. Maksud saya kan kalau bahasa yang formal itu kan sepanjang Menteri Keuangan dan fiskal dalam hal ini adalah Gubernur Bank Indonesia punya optimisme menjelaskan kepada publik, keterangan kepada publik dengan benar, dan mereka masih tetap punya confident terhadap perkembangan fiskal rupiah kita di masa akan datang. Menurut saya kalau itu secara formal begitu bahasanya. Tapi ya, Presiden menggunakan kata kiasan, sepanjang Menteri Keuangan masih tersenyum, tidak perlu khawatir dengan lemahnya rupiah. Baik, kita. sensitivitas Presiden tentu kita harapkan begitu di kondisi yang bisa dikatakan berhadapan dengan krisis. Bukankah mengajak masyarakat untuk waspada jauh lebih baik begitu, kita merasakan apa yang kemudian ingin dicapai Indonesia untuk keluar dari krisis begitu? Ya, karena pondasi fundamental ekonomi Indonesia itu oleh pemerintah dijelaskan begitu sangat kuat. Jadi baik dari kesmaninya, kemudian beberapa yang menjadi fundamental ekonomi keuangan Indonesia juga masih kuat, sehingga hari ini harapan baik dari pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan ya bisa kita terima dengan harapan bahwa masyarakat juga tetap harus diberikan informasi yang tadi kita diskusikan, bagaimana sebuah pesan itu bisa diterima oleh masyarakat dengan satu percaya diri, kemudian harapan bahwa Republik ini ada yang mengurus, ada Bapak Presiden, kita punya Gubernur Bank Sentral, kita punya Menteri Keuangan, dan harapan ke depan itu semua masyarakat bisa mendapatkan informasi yang positif. Itu jadi dari prinsip kuatnya fundamental ekonomi kita, itulah menjadi harapan bagi pemerintah di tengah-tengah masyarakat kita. Oke, fundamental terus disinggung oleh Pak Ngabalin, Pak Ibrahim, ini semacam ada paradoks begitu ya. Satu sisi Pak Purbaya mengatakan bahwa fundamental ekonomi kita kuat, tapi di sisi lain rupiah kita melemah. Apa yang kemudian Anda cermati dari paradoks ini? Ya, Pak Purbaya mengatakan bahwa 90% ya surat utang negara itu dibeli oleh domestik. Dari situ sudah bisa kelihatan bahwa porsinya itu adalah 90-10. Ya, mungkin saya akan melihat ke belakang ya, di mana pada zaman Orde Baru ya porsinya itu 70-30. 70 itu adalah asing, kemudian 30 itu adalah domestik. Apa yang terjadi? Krisis ekonomi 98 cukup luar biasa. Kemudian di tahun 2000-an ada perubahan struktur dari yang tadinya 70 itu adalah asing, kemudian dirubah 70 adalah domestik. Jadi ada perubahan 70-30. Kita harus ingat pada saat COVID-19, walaupun ekonomi kita itu stagnan, terjadi kontraksinya 2 kali, ya 2 bulan berturut-turut. Setelah 3 bulan itu terjadi kontraksi. Artinya apa? Karena surat utang negara semua itu yang beli itu adalah kebanyakan domestik. Nah, di tahun 2024, 2025 asing itu jatah 30%, itu hanya 24% yang mereka pakai. Ya, di tahun 2026 zamannya Prabowo ini porsinya sudah berubah lagi 90-10. Ini apa yang dikatakan oleh Purbaya, saya sudah langsung mengenal.
kenapa Purbaya mengatakan bahwa fundamental ekonomi kita kuat? Ya karena apa? Karena surat utang negara itu 90% dibilang domestik. Sehingga apa? Kalau seandainya nanti tahun ini ada 800 triliun ya bunga jatuh tempo, bisa saja akan terjadi buyback. Nah ini yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia. Ini yang dikatakan fundamental ekonomi kita cukup kuat. Nah di sisi lain pun juga walaupun rupiah terus mengalami pelemahan akibat impor minyak 1,5 juta barel per hari, ya harus ingat $1 itu adalah 4 triliun, kemudian pembagian dividen yang begitu banyak, kemudian yang ketiga adalah pembayaran utang negara, ini yang sebenarnya membuat rupiah ini mengalami pelemahan, tetapi di sisi lain pun juga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama. Walaupun ya pertumbuhan ekonomi yang dirilis oleh BPS 5,61 memang banyak pertanyaan, tetapi saya anggap bahwa indikasi fundamental dari 5,61% ini sudah cukup bagus. Ini alasan pemerintah, di sini presiden langsung mengatakan bahwa kita tenang-tenang saja. Karena apa? Karena 5,61, ya 5,61 konsumsi masyarakat itu 50%, ya hampir 2,94%. 2,94%, kemudian kita lihat untuk investasi, karena adanya jalan tanah, ini pun juga mengalami kenaikan 1,79. Sisanya baru adalah belanja negara. Belanja negara pun juga ini didukung oleh pembelian alutsista. Nah ini yang membuat akhirnya apa? Pertumbuhan ekonomi di 5,61%. Ya, ini di luar ekspektasi pemerintah, di luar ekspektasi Bank Indonesia, di luar ekspektasi para ekonom. Saya pun juga cuma hanya 5,4. Ya, tetapi rupanya di 5,61 ini sudah cukup luar biasa. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah ini memang benar-benar pede dengan pertumbuhan ekonominya di 5,61. Itu Mas Irsal. Baik, mana kemudian yang akan atau harus diprioritaskan oleh pemerintah, mempertahankan fundamental ekonomi atau memperbaiki nilai rupiah begitu? Kan ini juga dilema ya Pak Ibrahim. Mengurangi belanja berpotensi perlambatan pertumbuhan ekonomi begitu ya. Kalaupun ini kita pertahankan, rupiah kita tidak kunjung membaik begitu. Ya, ada beberapa strategi sebenarnya oleh pemerintah ya untuk menanggulangi rupiah melemah. Ini kan sebenarnya intinya itu adalah impor minyak yang begitu besar, 1,5 juta barel per hari. Nah ini gimana caranya? Ya pertama mungkin MBG itu dihentikan dulu, ya. Kemudian Koperasi Merah Putih dihentikan dulu. Saya masih ingat ya bagaimana pada saat pemerintahan SBY. Pada saat pemerintahan SBY yang dilakukan pada saat terjadi krisis ekonomi, semua proyek-proyek vital itu dihentikan. Kemudian pada masa Jokowi, ya COVID-19, semua proyek-proyek vital itu dihentikan. Kenapa? Kita berfokus ke salah satu. Nah, pemerintahan Prabowo ini pun juga harus berfokus. Tetapi kalau Prabowo tidak mau menghentikan ya MBG dan Koperasi Merah Putih, pemerintah harus siap ya untuk apa? Undang-undang perampasan aset ya segera masuk prolegnas, segera disahkan. Karena kita lihat 2 kali ya konferensi Presiden Prabowo di Kejaksaan Agung itu membicarakan tentang masalah dana korupsi. Ya ini loh saya dana korupsi kita untung. Kalau seandainya undang-undang ya penghapusan ini ya aset ya ini disahkan, ini kemungkinan besar ada modal-modal dasar yang bisa untuk menguatkan fundamental ekonomi sehingga apa? Sehingga dana yang ada ya dari para koruptor ini bisa untuk menambah untuk pembelian impor. Walaupun Prabowo sudah mengatakan di bulan Juli kemungkinan besar akan terjadi swasembada BBM dari B50. Tapi menurut saya B50 tidak akan mencukupi untuk kebutuhan BBM di Indonesia. Pak Ibrahim, saya mau ke Pak Ngabalin kembali. Pak Ngabalin, tadi Pak Ibrahim sudah memberi tanggapan terkait paradoks yang kita hadapi begitu ya, stabilitas ekonomi nasional kuat tapi rupiah melemah. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang menopang penguatan itu? Nyatanya tidak cukup untuk menjaga rupiah tetap stabil begitu. Dan kemudian Pak Ibrahim juga sudah memberikan solusi-solusi yang mungkin pemerintah bisa ambil begitu ya untuk membuat penguatan rupiah. Pak Ngabalin. Ya, sebetulnya kan begini, saya kira Pak Mas Ibrahim juga tahu ya, pendapatan negara itu year
on year itu sekitar 10,3 apa 5%. Kalau 10,3 atau 5% itu diperkirakan sekitar berapa? 570 sekian triliun. Itu artinya apa? Artinya bahwa memang naik kita punya pendapatan negara itu. Persoalannya yang tadi dibilang oleh Mas Ibrahim itu adalah belanja pemerintah. Yang tadi Mas Ibrahim menyebutkan belanja pemerintah pusat itu kan 610 triliun. Jadi kenapa tadi Mas Ibrahim bilang poin 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi is okay. Saya mau bilang bahwa semua yang kita bicarakan, semua yang kita diskusikan ini diharapkan menjadi satu pemikiran tersendiri. Tentu saja bagi pemerintah, ya, bagi Pak Purbaya. Kemudian saya dengar juga Pak Purbaya bilang saya hanya cuma tangan dari Bapak Presiden. Iya, mudah-mudahan dengan tangan itu kemudian beliau juga bisa melakukan satu langkah-langkah dari 3 faktor terpenting. Faktor eksternalnya, tadi saya sebutkan geopolitik, kemudian faktor domestiknya juga mungkin soal pinjaman dan macam-macam, kemudian faktor trust, faktor kepercayaan. Nah, kalau faktor kepercayaan ini kemudian 3 poin yang tadi saya sebutkan bahwa sektor realnya bisa ini, kemudian trust buildingnya bisa kita bangun dengan baik, seluruhnya bisa dilakukan dalam apa yang menjadi harapan dari seluruh masyarakat, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa menarik investor kembali, kemudian mereka bisa merawat dolarnya agar tidak kemana-mana. Itu yang saya kira salah satu yang menjadi penjelasan Mas Ibrahim juga. Jadi menurut Anda, mana prioritas utama pemerintah dari 2 paradoks itu? Memperkuat rupiah atau mengorbankan pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi belanja itu tadi yang berpotensi membuat perekonomian pertumbuhannya melemah? Oh, dia tidak bisa parsial, Bang Ical. Tidak bisa parsial, dia harus simultan tadi. Jadi pertama itu adalah terkait dengan masalah trust building, kemudian memperbaiki nilai rupiah, dan saya kira Pak Purbaya juga sangat optimis meskipun waktunya tidak bisa bim salah bim kemudian langsung dilaksanakan. Yang ketiga itu tadi adalah pemerintah punya keyakinan terhadap kuatnya fundamental ekonomi. Dengan begitu maka kita juga, saya, Pak Ibrahim, kemudian Nusantara TV juga bisa juga menyampaikan pesan kepada publik bahwa hari ini kita tidak perlu panik karena ada pemerintah dan mereka begitu optimis untuk bisa menyelesaikan semua hal-hal yang terkait dengan melemahnya ekonomi, naiknya, anjloknya nilai rupiah, kemudian naik harga barang dan lain-lain. Tapi semua bisa ditangani oleh pemerintah. Itu saja yang menurut saya pesan penting yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Oke, Pak Ibrahim, betul adanya apa yang disebut Pak Ngabalin, kita tidak perlu panik? Oh iya, tidak perlu panik ya, karena 90% itu surat utang negara itu domestik. Ya, kalau 90% itu asing, baru kita panik. Ya, benar. Terima kasih. Ini yang hebatnya 96,sekian% ya. Iya, hebatnya Prabowo ya. Jadi porsi 70-30 dinaikkan jadi 90, dan kita lihat bahwa di perbankan ya itu pasti mereka akan memberikan terhadap masyarakat untuk membeli surat utang negara, obligasi. Nah, saya pun juga dapat seperti itu. Jadi perbankan itu begitu masif ya, luar biasa. Dan saat ini yang paling banyak memiliki surat utang negara ya atau obligasi itulah perbankan, baik perbankan swasta maupun perbankan plat merah. Ya. Mungkin BCA yang paling banyak. Ya, bahkan pada saat, saya masih ingat, pada saat suku bunga diturunkan, kemudian suku bunga kredit tidak diturunkan, kemudian Gubernur Bank Indonesia langsung menyarankan terhadap bank-bank, baik bank swasta maupun bank pemerintah, untuk menurunkan ya suku bunga kredit. Ya, salah satu yang berbicara itu adalah salah satu BCA, bahwa saya sudah membantu pemerintah dalam melakukan pembelian surat utang negara yang begitu besar. Sehingga apa? Sehingga saya harus mempertahankan suku bunga kredit lebih tinggi lagi. Nah, ini yang cukup urgent. Artinya apa? Bahwa saya baru melihat bahwa BCA, ya bank swasta ini yang terbesar di Asia, ini yang paling banyak porsinya untuk melakukan pembelian terhadap surat utang negara. Pada saat jatuh tempo,
pasti ada win-win solution antara Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia dan perbankan. Itu Mas Irsal. Baik, Pak Ibrahim, kita kembali ke pembahasan yang paling sederhana biar masyarakat mengerti begitu. Kalau memang tadi Pak Ngabalin bilang tidak bisa parsial ya antara pertumbuhan ekonomi dengan penguatan rupiah. Tapi ke depan akan ada dua realitas yang dihadapi oleh masyarakat. Yang pertama realitas transaksi, kemudian ada realitas ekonomi. Ketika rupiah terus melemah, daya beli masyarakat akan otomatis menurun sehingga akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi begitu. Oh iya, pasti. Pada saat rupiah melemah, itu pasti akan berdampak terhadap daya beli masyarakat. Tetapi pemerintah sendiri sudah mengatakan bahwa walaupun tidak ada Idul Fitri, ya kemungkinan besar dana insentif itu akan diperbanyak. Artinya apa? Bahwa pemerintah pun juga tidak menginginkan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua itu sampai jeblok di bawah 5. Ya, kalau seandainya pas-pasnya itu di 5,4 lah, 5,3 sampai 5,4 itu sudah cukup bagus. Artinya apa? Bahwa pada saat nanti ya ekonomi mengalami perlambatan ya akibat melemahnya mata uang rupiah, ini dampaknya terhadap barang-barang yang terus mengalami kenaikan. Nah, disinilah pemerintah itu harus hadir. Saya masih ingat, karena apa? Pada saat pelemahan mata uang rupiah, pasti akan berdampak terhadap penutupan perusahaan-perusahaan. Kemudian perusahaan-perusahaan tutup, berarti akan terjadi PHK. Nah, pada saat terjadi PHK ini harus bagaimana strategi pemerintah? Kita harus ingat di zaman Pak Habibie, ya Pak Habibie menjadi presiden. Itu menggunakan pada karya. Ya berupa masyarakat mendapatkan satu pekerjaan dari pemerintah, yaitu bisa dilihat sebagai insentif. Ya, itu saya masih ingat zaman Pak Ibrahim, kita komparasi kondisi saat itu dengan kondisi saat ini dan kemudian kebijakan yang dengan berani diambil pemerintah pada saat itu dan yang kemungkinan bisa juga ditempuh oleh pemerintah saat sekarang untuk memperbaiki rupiah kita seperti apa? Ya, kalau ingin rupiah lebih baik lagi ya salah satunya benar kata Bang Ngabalin tentang masalah geopolitik Timur Tengah. Permasalahannya kan Selat Hormuz. Pada saat Selat Hormuz ditutup, ya kemudian transportasi 20% harga minyak mentah terhambat, itu membuat dolar mengalami kenaikan, kemudian harga minyak naik, terutama adalah Brent crude oil. Pada saat nanti Timur Tengah ini usai, ya walaupun terjadi perang antara Israel dengan Lebanon, dengan Hamas, ya itu tidak ada pengaruhnya dengan harga minyak. Ini permasalahannya, minyak ini yang paling bagus itu adalah di Selat Hormuz di Timur Tengah. Baik Brent crude oil maupun WTI crude oil. Itu Mas Irsal. Permasalahan cuma ini aja. Ini udah selesai. Ya rupiah pun juga pasti akan mengalami penguatan. Jadi nggak usah lagi ribut-ribut di dalam begini nggak usah. Ini permasalahan adalah masalah Selat Hormuz. Harus ingat bahwa persenjataan Amerika rupanya kalah telak dengan persenjataan dari Iran sendiri. Kapal-kapal pesawatnya semua kan kalah. Nah ini yang kita lihat 507 triliun perang yang dilakukan Amerika ya sudah menghabiskan 507 triliun. Ini belum ada apa-apanya. Dan sampai saat ini Amerika masih melakukan blokade di Selat Oman. Jadi Selat Hormuz diblokade oleh Iran, Selat Oman diblokade oleh Amerika. Nah sehingga ini dulu nih, kalau ini diberesin, kemudian harga minyak turun di bawah 80, kita santai, rupiah pun juga akan mengalami penguatan. Ingat Mas Irsal, impor kita terlalu tinggi. Impor kita 1,5 juta barel per hari. Harus ingat bahwa kebutuhan minyak mentah di Indonesia 2,1 juta barel per hari. Iya, lebih besar daripada yang itu. Itu akan menjadi PR kita kapan kita tidak ketergantungan dengan produk-produk dari luar Indonesia begitu ya. Saya mau ke Pak Ngabalin. Pak Ngabalin, kita lihat dari faktor internal saja. Tadi Pak Ibrahim sudah merinci dari faktor eksternal begitu ya. Kalau memang fundamental ekonomi kita kuat, apa yang bisa masyarakat rasakan begitu? Apa yang kemudian juga dipegang oleh pemerintah untuk membuktikan bahwa kondisi real kita ini tidak seburuk dari anggapan publik? Yang pertama saya harus menyampaikan bahwa kenapa fundamental ekonomi Indonesia itu saat ini sangat kuat, karena memang inflasi itu terkendali. Inflasi terkendali karena
kita harus tahu benar bahwa inflasi nasional itu tetap berada dalam rentang sasaran yang terkendali, kemudian menjaga daya beli masyarakat yang tetap stabil. Itu yang pertama. Saya kira ini sangat penting. Dari penjelasan Pak Purbaya itu sangat bagus sekali untuk memberikan rasa percaya diri kepada masyarakat bahwa pemerintah menghadapi masalah ini dan tidak perlu masyarakat itu panik. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi itu stabil di tanah air kita ini. Pertumbuhan ekonomi domestik itu kan harus berada di jalur positif yang kemudian didorong oleh konsumsi rumah tangga, kemudian ekspor, kemudian investasi yang solid. Dan yang ketiga itu saya ingat disampaikan oleh pemerintah itu adalah pengelolaan fiskal yang prudent. Jadi ada defisit fiskal dan rasio utang pemerintah yang dikelola secara dengan sangat hati-hati, kemudian serta berada di atas aman lah gitu. Dan yang keempat itu dijelaskan adalah soal cadangan devisa. Cadangan devisa ini yang tadi kita bicarakan bahwa posisi cadangan devisa yang kuat itu memberikan bantalan bagi nilai tukar rupiah untuk menghadapi ketidakpastian serta validitas pasar global. Dan yang kelima itu adalah transformasi ekonomi. Jadi kebijakan hilirisasi, kemudian sumber daya alam. Saya berkali-kali dengar Pak Bahlil menyampaikan tentang bagaimana transformasi ekonomi, kebijakan hilirisasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, kemudian dilaksanakan oleh Menteri SDM itu, sumber daya alam yang luar biasa, pengembangan ekonomi hijau, kemudian ekonomi digital, terus menjadi motor bagi penggerak untuk menciptakan nilai tambah. Dari sisi inilah yang secara internal, kalau tadi Mas Ibrahim menjelaskan secara eksternal, kita juga bisa menyampaikan secara internal tentang kondisi basis fundamental ekonomi kita yang sangat kuat, sehingga wajib dan penting untuk kami, ya saya Pak Ibrahim, begitu juga dengan Nusantara TV, menyampaikan kepada masyarakat bahwa jangan pernah ada yang panik terhadap situasi hari ini. Lagi-lagi semua yang menjadi kekhawatiran itu, basis ekonomi kita sangat kuat dan pemerintah ada untuk bisa melihat ini sebagai bagian terpenting dari harapan masa depan kehidupan Indonesia ini. Oke, baik Pak Ngabalin, terima kasih. Saya kembali ke Pak Ibrahim. Benar adanya apa yang dikatakan oleh Pak Ngabalin, ada sisi positifnya kalau dolar mahal ya Pak Ibrahim, devisa TKI meningkat begitu ya, terus kemudian pariwisata atau turis mancanegara dari luar ke kita juga meningkat begitu, ekspor murah, produk lebih kompetitif dengan produk serupa yang dihasilkan oleh negara lain begitu. Tapi apakah ini benar-benar cukup untuk menguatkan perekonomian kita kembali dan juga nilai rupiah kita kembali, Pak Ibrahim? Ya, Mas. Jadi kemarin saya pas kebetulan membahas juga tentang masalah dampak dari pelemahan mata uang rupiah ya di televisi swasta yang lainnya. Jadi bahwa pada saat rupiah melemah, ini memang berdampak positif terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor, ya terutama adalah mungkin UMKM, ya kemudian komoditas, ya. Tetapi di sisi lain pun juga transportasi ini kan naik, ya transportasi juga tinggi, kemudian biaya juga naik, sehingga untungnya pun juga tidak terlalu besar. Tetapi kita harus tahu juga bahwa ada plus dan positifnya bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor. Itu yang paling penting. Nah, di sisi lain pun juga pendapatan untuk negara pun juga dari pajak, ya ini pun juga terus mengalir. Terutama adalah kita fokus di tambang. Ya, ada nikel, ada timah, ada tembaga, kemudian ada CPO, ada batu bara. Ini yang sebenarnya sebagai bantalan ekonomi yang paling kuat. Misalnya kita harus lihat bahwa ekonomi kita fundamentalnya cukup bagus karena ditopang oleh komoditas, baik hard commodity, soft commodity, ya maupun energi yang begitu kuat, sehingga pemerintah selalu mengatakan bahwa kita santai saja, kita memiliki komoditas yang cukup besar, apalagi nikel kita sudah punya smelter, ya menggunakan bahan baku bukan lagi bahan mentah. Kemudian undang-undang minerba pun juga itu sudah diterapkan semua. Nah, akhirnya disinilah
pada saat pemerintah membutuhkan dana, pemerintah mungkin akan fokus terhadap perusahaan-perusahaan tambang ini ya untuk membantu pemasukan negara. Dan ini pun juga saya pun juga melakukan diskusi juga dengan pengusaha-pengusaha tambang. Ya memang seperti itu. Artinya apa? Bahwa pengusaha-pengusaha tambang juga harus membantu pemerintah supaya apa? Supaya bisa membuat ya fundamental ekonomi kita bagus. Dan di sisi lain pun juga pemerintah pun juga di sini dana asalnya masih cukup tinggi, 435 triliun. Walaupun 275 triliun masih ada di bank himbara, tetapi ini mengindikasikan bahwa pemerintah benar-benar ya ini benar-benar all out untuk mempertahankan ya ekonomi walaupun dalam kondisi pelemahan mata uang rupiah. Harus diingat, Bank Indonesia mengatakan fundamental ekonomi kita bagus. Karena apa? Pada saat nanti eksternal itu berhenti, ya rupiah ini pasti akan menguat cukup tajam. Tetapi kita harus mengingat juga bahwa dari tahun 2014 sampai tahun 2026 ini rupiah ini terus mengalami pelemahan 69,3% pada saat itu 17.400-an. Ya artinya apa? Ya memang karena pelemahan itu di tahun 2014 sudah terus mengalami pelemahan, jadi sangat wajar. Selalu mengatakan Bang siapapun Kementerian Keuangan undervalue, ya kan? Undervalue saya nggak tahu undervalue-nya di mana gitu loh. Tapi bisa saja itu mengikuti jejak digital ya di mana setiap tahun rupiah ini terus mengalami pelemahan. Itu Mas Irsa. Baik Pak Ibrahim, saya mau ke Pak Ngabalin kembali. Pak Ngabalin, Presiden juga nyentil pejabat dan pengusaha yang hobinya pelesiran ke mancanegara begitu ya. Mereka yang dikatakan itu lebih sensitif terhadap pelemahan rupiah. Kita tidak peduli dengan mereka yang memang sudah banyak duit. Kita peduli lebih ke masyarakat yang memang terdampak akan kondisi geopolitik ke depan begitu ya. Bagaimana kemudian kalau tidak ada kebijakan yang memang bisa menahan para pejabat dan pengusaha kaya ke luar negeri, rasanya percuma begitu, Pak Ngabalin? Ya, mungkin Bapak dan Ibu yang saat ini ada diberikan amanah di pemerintahan, saya kira memang sejenak menahan diri untuk tadi kata plesir. Begitu juga mungkin dalam situasi seperti hari ini, saya kira Indonesia juga baik-baik saja. Bagi pengusaha tentu tidak ada hubungannya ya, tetapi saya harus ingin mengatakan bahwa pengusaha adalah bagian yang tadi kita banyak bicara tentang bagaimana agar investor itu juga bisa, pemerintah punya keyakinan, punya kemampuan untuk bisa menarik kembali para investor, para pengusaha yang tidak menarik dolarnya. Dolarnya harus diatur dengan ketat di tanah air dalam situasi hari ini. Itu menurut saya, cuma tentu saja bagi Presiden kan tidak bisa segamblang apa yang diceritakan bagi seperti orang di luar saya sama Pak Ibrahim ya. Kalau orang yang di dalam pemerintahan harus bicara ini terbuka, kemudian untuk bisa menjaga situasi seperti hari ini, karena apapun yang terjadi Republik ini harus kita jaga ya. Pemerintah ini harus kita berikan support, kita juga harus meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah tidak tinggal diam, mereka terus bekerja untuk kepentingan. Pak Ngabalin, apakah strategi komunikasinya juga harus dijaga ke depan agar pernyataan-pernyataan strategis dari pemerintah ini tidak memicu kegaduhan serupa menurut Anda? Saya punya keyakinan serius bahwa menjaga diksi, pilihan kata. Pilihan kata yang dipakai oleh Bapak dan Ibu yang diberikan amanah di pemerintah saat ini harus benar-benar ditata dengan baik, agar pesan itu bisa sampai ke masyarakat dan tidak boleh masyarakat menerjemahkan lain selain daripada harapan untuk hidup, situasi ketenangan batin di tengah-tengah melemahnya rupiah. Dan kita juga harus meyakinkan kepada masyarakat bahwa lemahnya rupiah ini tidak runtuh Republik ini.
pemerintah punya cadangan tadi yang kita sebut dengan fundamental ekonomi yang kuat. Karena itulah maka cerita komunikasi, diksinya, narasinya harus baik dan benar, karena tidak semua masyarakat itu orang-orang pintar dan hebat. Banyak yang juga tidak punya pengetahuan, jadi pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh masyarakat. Selain diksi, cara pandang pemerintah juga apakah menurut Anda harus diubah dengan kondisi yang lebih buruk sekalipun? Bagaimana kemudian pemerintah menyampaikannya kepada masyarakat? Tidak, kalau itu tidak. Kalau menurut saya, sepanjang pemerintah yakin terhadap fundamental ekonomi Indonesia, cadangan devisanya, tadi saya menyebutkan beberapa 4 poin, 5 poin itu kemudian diyakini atas semangat dan kekuatan ekonomi Indonesia dengan 5 variabel yang saya kemukakan tadi, dan itu menjadi kekuatan bagi pemerintah. Pemerintah begitu confident, tidak boleh ragu, harus sampaikan kepada masyarakat, ceritakan kepada masyarakat supaya masyarakat tetap confident, percaya diri, dan tidak boleh panik di tengah-tengah situasi hari ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Ngabalin. Terakhir, Pak Ibrahim, bagaimana proyeksi Anda terhadap nasib kurs rupiah ke depan begitu? Kemudian kita juga pernah menghadapi fenomena sell in May begitu ya, kalau dari sisi investasi, terus kemudian ada juga safe haven begitu. Apa yang kemudian Anda bisa sampaikan terkait kondisi kita ke depan? Ya, rupiah kemungkinan besar masih akan terus melemah ya. Target saya di minggu depan itu kemungkinan 17.600 di 800-an. Itu kemungkinan besar akan tercapai. Karena apa? Karena saya melihat bahwa dolar ini dalam minggu depan itu masih akan terus mengalami penguatan, kemungkinan kembali ke 101. Ya, kemudian harga minyak mentah terutama adalah WTI crude oil itu pun juga kemungkinan akan ke 109, 110 lagi. Ya, bisa saja kalau WTI crude oilnya ke 110, kemudian Brent crude oil itu bisa di 115-an. Nah, artinya apa? Dari sini kita akan melihat bahwa rupiah akan kembali mengalami penguatan. Kemudian harga emas pun juga akan kembali terkoreksi karena lindung nilai safe haven masyarakat itu kembali ke dolar. 75% masyarakat di Indonesia menabung berpindah ke valuta asing. Ini membuktikan bahwa masyarakat itu sudah tahu, sudah melek tentang masalah teknologi, kemudian melek tentang masalah investasi, mereka memindahkan dananya. Nah, ini yang cukup menarik, dan harus diingat juga bahwa gejolak geopolitik ini masih akan terus terjadi. Selat Hormuz kemungkinan besar sampai tahun 2027 ini masih akan terjadi. Ini Mas Irsal yang saya katakan bahwa saya berasumsi di tahun 2026 di bulan Mei ini ya kemungkinan besar 18.000 itu akan tercapai. Perkiraan saya seperti itu, Mas Irsal. Baik, terima kasih Pak Ibrahim. Terima kasih Pak Ngabalin telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Terima kasih koreksinya Pak Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli KSP 2018-2024, sekaligus Guru Besar Hubungan Internasional Busan University Korea Selatan, dan analis pasar uang Pak Ibrahim Masoibi telah bergabung bersama kami. Selamat kembali bertugas, salam sehat Bapak-Bapak. Dan pemirsa, optimisme dari pemimpin negara tentu sangat dibutuhkan untuk menjaga sentimen positif. Namun pasar keuangan bergerak berdasarkan data empiris dan angka real, bukan sekedar retorika. Tantangan ekonomi ke depan nyata, dan kejujuran dalam melihat realita adalah langkah awal untuk merumuskan solusi yang tepat. Menjaga keseimbangan antara narasi dan fakta adalah kunci stabilitas yang sesungguhnya. NTV Prime kembali usai jeda.